Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Dewi Anggreni Telambanua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan di satuan pendidikan, yaitu tentang pelaksanaan refleksi bersama rekan guru tentang perencanaan yang ada di sekolah kita masing-masing. Yang pertama adalah setiap satuan pendidikan sudah terbiasa dalam melakukan perencanaan dan menyusun program di setiap tahun ajaran. Jadi kali ini saya akan mengajak kita semua melakukan refleksi atas perencanaan yang sudah pernah dilakukan. Penting untuk mempertimbangkan data dalam membuat perencanaan agar tetap sasaran dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah perubahan berbasis data adalah sebuah kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan menyusun kegiatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta. Perencanaan berbasis data ini dilakukan dengan mengacu kepada rapor pendidikan. Seperti yang kita ketahui adalah sekarang ini sekolah melihat nilai sekolah itu adalah melalui rapor pendidikan. Yang pertama yaitu refleksi perencanaan. Data apa saja yang bisa kita manfaatkan agar keputusan tepat sasaran, dan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk melibatkan peserta didik dan guru secara langsung dalam perencanaan di sekolah. Yang dikatakan dengan perencanaan berbasis data itu yaitu perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan, dimulai dari mengidentifikasi masalah, mencari akar masalah, dan menentukan berbagai alternatif kegiatan untuk membenahinya. Jadi seperti yang kita ketahui, rapor pendidikan itu ada nilainya kuning, hijau, merah. Itulah yang menjadi dasar kita. Kemudian tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang tepat guna benar. Jadi setelah kita tahu di rapor pendidikan itu nilai kita seperti apa, maka itu yang akan menjadi tujuan supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian latar belakang perencanaan berbasis data, yaitu input kualitas sumber, proses kualitas belajar siswa, output kualitas pencapaian pelajaran siswa. Jadi semuanya itu berpusat kepada nilai-nilai yang diberikan oleh siswa di pada rapor pendidikan. Apa saja langkah yang perlu dilakukan, yaitu identifikasi. Selalu apa saja pun itu kita harus mengidentifikasi berdasarkan capaian setiap indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Kemudian indikator mana yang capaiannya perlu ditingkatkan. Jadi di sini nanti kalau di dalam rapor pendidikan itu ada warna-warna yang menjadi ya, supaya kita lebih gampang lagi untuk melihat apakah kita itu masih merah, kurang bagus, atau dalam proses mendekati bagus. Kemudian refleksi dilakukan dengan mencapai akar masalah yang ditemukan pada langkah pertama, yaitu identifikasi masalah. Benar sekali, kalau rata-rata merah itu berarti rapor pendidikannya itu lumayan harus diperbaharui. Kemudian benah, yaitu berbenah dari hasil refleksi, identifikasi dan benah tertuang dalam RKT. Kemudian RKT ini tertuang dalam rangka kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, harus berarti ini ada juga nanti di RKAS. Nah, ini dia contoh-contoh rapor pendidikan. Inilah identifikasi yang harus kita lakukan mengenai rapor pendidikan bersama rekan guru. Ini ada yang merah, ada yang sudah baik, hijau, ada yang sedang, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah contohnya di SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur. Masih ada merah, hijau, dan kuning. Semoga ke depan semua menjadi hijau. Nah, waktu mengidentifikasi kita harus berdiskusi bersama dengan warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, bisa juga dengan murid. Kita harus melakukan refleksi juga, yaitu mencari akar masalahnya. Nah, ini bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Ada juga ini pertemuan kami, yaitu menuangkan masalah-masalah yang sudah dirumuskan ketika dia berdiskusi, dimasukkan ke dalam RKT dan ada di atas untuk penganggaran. Pihak yang terlibat kepala sekolah, guru, murid, dan komite sekolah. Datanya yaitu di RKT dan RKAS. Ini contohnya ya, rapor pendidikan kami. Kemudian
dokumentasi catatan diskusi bersama rekan guru mengenai rencana kerja tahunan. Saat melakukan refleksi terkait perencanaan perbaikan, satu yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti tertera dalam RKT dan RKAS, yaitu menetapkan kondisi sekolah saat ini sesuai dengan yang diharapkan, menyusun program kegiatan dan indikator kinerja, menyusun rencana anggaran sekolah. Kemudian kesulitan atau tantangan apa saja yang dihadapi dalam melakukan perencanaan. Kemudian apa fakta yang akan menjadi dasar pertimbangan agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang. Kesulitan yang dihadapi biasanya itu adalah satuan pendidikan, biasanya skala prioritasnya yang tertuang di RKT atau RKAS itu selalu menjadi perbaikan dan dilihat dengan kondisi kebutuhan yang ada. Oke, ini umpan balik dari beberapa teman. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.